Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu atamani akmalani ala khair khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa tubna 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amala mutaqabbala. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib rahimanallahu wa iyyakum jami'an, dan juga segenap pemirsa dimanapun bisa menyimak siaran kami yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki, membulatkan tekad menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya dalam rangkaian ibadah yang kita kerjakan di kesempatan malam hari ini. Maka kita memohon semoga rangkaian ibadah yang kita kerjakan di kesempatan malam hari ini, mulai dari salat sunnahnya, kemudian zikir dan doa, serta salat wajib yang kita kerjakan, dan kita lanjutkan dengan duduk bermajlis untuk belajar bersama mengkaji ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi bagian daripada amal soleh kita yang dicatat kelak pada hari kiamat yang bisa kita dapatkan hasilnya. Allahumma amin. Salawat iring salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada qudwah, kepada suri tauladan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada umat yang tetap setia di atas ajarannya hingga hari akhir nanti. Hadirin rahimanallahu wa iyyakum jami'an, para bapak, para ibu, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita masuk di malam 22 Dzul Qa'dah 1440 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2019. Kita akan masuk kepada halaqah yang pertama atau kajian perdana setelah muqaddimah di pertemuan perdana dari pembahasan tema yang akan kita kaji, yaitu 40 hadis pilihan dalam masalah dan juga solusinya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu rahmat taala, bahwa dunia adalah tempat ujian. Ketika kita berada di dunia ini, disadari atau tidak, maka kita berada di sebuah tempat di mana ujian itu akan senantiasa kita dapatkan. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan di dalam firman-Nya dalam surat Mulk ayat yang kedua. Allah SWT berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang artinya Allah yang telah menciptakan adanya kematian dan juga kehidupan. Liyabluwakum, sebagai bentuk ujian bagi kalian. Ayyukum ahsanu amala, untuk bisa melihat siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, siapa yang paling baik karyanya ketika dia hidup di dunia ini. Ini dunia Bapak Ibu. Makanya dari sini kita bisa menemukan jawaban kenapa orang yang beriman itu terkadang lebih sering mendapatkan ujian dibanding dengan orang yang tidak beriman. Dari sini nanti kita akan bisa menemukan jawaban dari pertanyaan tadi, yang seharusnya secara logika kita bahwa orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, harusnya menjadi orang-orang pilihan, menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan hak istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru logika tadi tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'a?" Wahai Rasul, siapa orang yang paling berat ujiannya? Siapa orang yang paling banyak masalahnya? Maka Nabi SAW menjawab, al-anbiya'i thummal amthal fal amthal. Orang yang paling banyak masalah, orang yang paling berat ujian hidupnya
adalah para nabi dan orang-orang yang berada di bawah level kenabian dan di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah SWT menjadikan yang namanya ujian dunia ini adalah tempat ujian bagi umat manusia. Disukai atau tidak, maka inilah realitanya yang harus kita terima. Di dalam ayat ini juga Allah SWT menjelaskan bahwa tujuan ujian itu adalah sebagai bentuk untuk bisa melihat siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Maka dengan segala bentuk serta corak dan ragam ujian yang Allah SWT berikan kepada kita, maka itu semuanya sebagai media untuk menyaring siapa di antara hambanya yang taat dan mau mengikuti aturan, serta siapa yang ingkar dan tidak mau mengikuti aturan yang ada di dalam syariatnya. Ini tujuan ketika Allah SWT menimpakan adanya ujian yang begitu banyak kepada umat manusia. Sebagaimana di dalam surat Muhammad Allah SWT berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dalam surat Muhammad Allah SWT berfirman, dan benar-benar kami akan uji kalian hingga kami bisa mengetahui siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh di dalam menjalankan aturan agama, dan siapa di antara kalian yang bersabar. Dikarenakan orang ketika menjalankan syariat itu banyak sekali ujian atau banyak sekali godaannya, sehingga butuh yang namanya kesabaran. Seperti orang ngaji butuh kesabaran, orang baca Quran butuh sabar, orang berinfak butuh sabar, orang sholat juga butuh sabar. Oleh karena itu Allah SWT tegaskan di sini, ujian itu kami adakan dalam rangka untuk bisa mengetahui siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapa yang bisa bersabar. Wa nabluwa akhbarakum, dan kelak pada hari kiamat Allah SWT akan sampaikan kepada kita hasil daripada amalan yang kita kerjakan pada saat berinteraksi dengan yang namanya ujian hidup. Dan ujian hidup, Bapak Ibu rahmat taala, ujian hidup itu ada ada berapa? Ada dua. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dalam bentuk kebaikan dan juga keburukan. Berarti kebaikan adalah ujian, sebagaimana keburukan juga ujian. Kita nggak bisa lepas dari dua hal ini. Cuma terkadang kita hanya melihat bahwa ujian itu bentuknya adalah perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati kita. Ujian seringkali kita konotasikan dalam bentuk perkara-perkara yang tidak menyenangkan, tidak membahagiakan kita, seperti sakit atau dalam masalah ekonomi, atau mungkin ada orang yang anggota keluarganya meninggal dunia atau yang lainnya. Kita anggap itu adalah sebagai bagian daripada ujian yang paling besar. Tapi ternyata di dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa kebaikan yang kita dapatkan juga bagian daripada ujian. Bapak Ibu rahmat taala, musibah yang menimpa manusia, para ulama kita menjelaskan tidak akan terlepas dari 4 perkara. Jadi musibah apapun yang menimpa manusia enggak lepas dari 4 perkara ini, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Yang pertama, bisa jadi musibah yang menimpa seseorang itu adalah musibah yang menimpa kepada fisiknya. Entah itu sakit, ya, atau mungkin dia kecelakaan, atau mungkin dia tertusuk duri, ya, atau mungkin fisik di sini masuk di dalamnya adalah hati. Ketika dia gundah gulana, ketika dia resah, ketika dia khawatir, ketika dia takut. Ini bagian daripada ujian yang Allah timpakan kepada seseorang. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah ada
perkara yang menimpa seorang muslim, entah itu keletihan, entah itu resah, entah itu khawatir, entah itu ketakutan, kesedihan, hingga duri yang menusuk di kakinya, melainkan itu sebagai penghapus dosa bagi orang tersebut. Jadi ternyata dengan kita banyaknya mendapatkan ujian, Allah punya maksud baik. Salah satu hikmahnya adalah sebagai penghapus dosa. Ya, makanya beruntung ketika orang bisa berinteraksi dengan masalah secara tepat. Ya, secara tepat. Ya, makanya disinilah kita penting untuk mempelajari bagaimana kita berinteraksi dengan yang namanya musibah hidup, ujian hidup, supaya nanti kita itu bisa tepat di dalam menyikapinya. Karena ketika kita salah di dalam menyikapi, bukan pahala yang kita dapatkan, bukan ampunan dosa yang kita dapatkan, tapi justru dosa dan menambah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum." Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seseorang, maka Allah akan uji terlebih dahulu. Allah akan uji terlebih dahulu. In radiya falahu ridha wa in sakhita falahu sukhtu. Ketika orang tersebut ridho dengan musibah yang diberikan oleh Allah, dengan ujian hidup yang Allah berikan, maka Allah akan ridho. Tapi sebaliknya ketika seseorang mendapatkan ujian lalu dia murka, maka Allah SWT akan murka kepada orang tersebut. Nah, terkadang kita dalam hidup ini pada saat mendapatkan ujian, kita terkadang belum mempersiapkan. Ya, yang namanya ujian sekali lagi datangnya tiba-tiba. Kados niku mboten Bapak Ibu. Iya, datangnya tiba-tiba. Orang sakit, apakah kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Tidak. Kadang tiba-tiba sakit. Atau terkadang seseorang itu tiba-tiba kehilangan barang misalkan. Dia nggak mempersiapkan, bahkan dia nggak menginginkan hal yang semacam tadi. Jadi tiba-tiba musibah itu datangnya secara tiba-tiba dan rata-rata kita nggak ada persiapan sebelumnya. Sehingga pada saat berinteraksi dengan musibah itu sangat berpotensi sekali, ima kita mendapatkan ridha Allah atau kita mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika seseorang ditimpa sakit. Ketika seseorang ditimpa sakit, bisa jadi dia sabar, bisa jadi dia mengeluh. Ketika sabar, maka ini pintu untuk mendapatkan ridha Allah. Tapi ketika dia mengeluh, maka ini sebagai awal petaka bagi dirinya. Ya, awal petaka bagi dirinya. Dan terkadang kita tanpa sadar kalau ditimpa musibah sakit suka mengeluh. Ya, terkadang dalam kalimat ucapan yang kita sampaikan, ya, yang kita bicarakan, yang menunjukkan kalau kita itu tidak ridho dengan musibah tersebut. Ini yang pertama Bapak Ibu, bahwa musibah yang menimpa manusia salah satunya adalah musibah yang menimpa terhadap fisiknya. Kemudian yang kedua, musibah yang menimpa manusia terkadang menimpa kepada hartanya. Ya, bisa jadi dia yang tadinya usahanya lancar menjadi seret. Yang tadinya bisnisnya ya sukses kemudian menjadi gagal. Yang tadinya berada di atas sekarang menjadi di bawah. Ya, yang tadinya mungkin bergelimang harta kemudian tiba-tiba ya hartanya menjadi sulit baginya. Ini ujian yang Allah timpakan kepada manusia dalam bentuk harta. Miskin, ya sulitnya cari pekerjaan, ya, atau mungkin dari tadi ya, seperti tadi yang kita contohkan, yang tadinya punya usaha kemudian tiba-tiba usahanya bangkrut. Ini bagian daripada ujian. Kemudian yang ketiga adalah ujian yang Allah berikan, timpakan kepada seseorang kepada kehormatannya. Seperti apa? Yang tadinya menjadi sosok yang
punya kehormatan kemudian tiba-tiba jatuh, ya sama sekali tidak dihargai oleh orang. Yang tadinya dia ucapannya didengar kemudian sama sekali nggak didengar oleh orang. Yang tadinya mulia menjadi hina, yang tadinya kaya menjadi miskin. Ya kehormatan dirinya. Yang tadinya cantik kemudian menjadi buruk rupa, yang jadinya rupawan tadi menjadi buruk rupa. Ini kehormatan. Kemudian yang terakhir, terkadang Allah SWT timpakan musibah terhadap seseorang kepada anggota keluarganya. Kita punya pasangan, kemudian pasangan kita sakit misalkan, atau bisa jadi pasangan kita itu sudah tidak seperti dulu lagi, bisa. Atau kita punya anak, kemudian anak kita sakit. Itu ujian. Dimana ketika kita punya anak kemudian anak kita sakit, ya bagi orang tua tentunya ini bagian daripada perkara yang cukup menyita energinya. Terlebih ketika ternyata anaknya sakit, nggak punya uang untuk berobat. Wah, ini lebih sakit lagi. Ya lebih sakit lagi. Ini 4 media yang Allah SWT ya jadikan sebagai media untuk ujian bagi hambanya. Bisa dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk kehormatan, atau dalam bentuk anggota keluarga. Dan sekali lagi tadi Bapak Ibu, bahwa terkadang musibah itu tidak hanya dalam bentuk hal-hal yang kita konotasikan sebagai hal yang negatif, tapi bisa jadi ujian itu bentuknya adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Ya, kita harta melimpah, usahanya lancar, anak-anak juga sehat, baik, ya soleh dan soleha, pasangan juga baik, ya tidak punya masalah. Kemudian kedudukan kita di masyarakat juga tinggi, ya. Ini juga bagian daripada musibah. Bagian daripada musibah yang mana kita perlu menyikapi. Dan Allah SWT Bapak Ibu ketika menimpakan musibah itu tidak pilih-pilih. Ya, kepada siapapun, kadang kepada muslim, kepada non muslim, Allah berikan ujian itu terhadap siapapun orangnya yang ada di dunia ini. Dan tadi kita sebutkan bahwa salah satunya adalah untuk penghapus dosa. Kemudian salah satunya para ulama menyebutkan karena Allah menginginkan bahwa dunia ini adalah ladang beramal, sehingga orang menyadari bahwa dunia ini bukan ladang untuk mendapatkan hasil, ya bukan ladang untuk mendapatkan hasil. Ya, oleh karena itu kalau coba kita perhatikan, setiap orang yang ada di dunia ini berusaha untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Siapapun orangnya, dia berusaha untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, baik yang muslim maupun yang kafir. Bahkan kalau kita perhatikan, binatang pun berusaha untuk meraih yang namanya kebahagiaan. Kita bisa lihat yang namanya seekor kucing, ketika dia kepanasan, dia akan berusaha untuk mencari tempat berteduh yang lebih dingin. Ya, ketika mereka kedinginan, maka mereka akan berusaha, kucing itu akan berusaha mencari tempat yang hangat. Ya, ini menunjukkan kalau binatang pun secara fitrah ingin mendapatkan yang namanya kebahagiaan, apalagi yang namanya manusia. Seperti yang Allah SWT ya sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 135, ketika Allah SWT menjelaskan bahwa orang kafir pun berusaha untuk mencari kebahagiaan. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Jadi orang-orang kafir mengatakan, jadilah kalian sebagai orang Yahudi atau menjadi orang Nasrani. Niscaya dengan itu kalian akan mendapatkan yang namanya hidayah, mendapatkan kebahagiaan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya manusia siapapun dia, muslim dan kafirnya, dia berusaha untuk mencari yang namanya kebahagiaan seperti yang kita rasakan dan kita cita-citakan.
Kita ingin senantiasa hidup bahagia. Sekalipun dalam skenario yang kita inginkan nggak semuanya bisa kita dapatkan. Kita ingin bahagia terus, tapi ada waktunya kita terkena musibah. Kita terkena yang namanya hujan hidup. Ya, dan Allah SWT ketika menciptakan manusia Bapak Ibu, maka Allah memiliki sifat kabad. Ya, letih, lelah. Seperti dalam surat Al-Balad ayat yang keempat, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan kabad. Apa arti kabad? Ya, yukabiru amran min amri dunya wa amran min amril akhirah. Ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan artinya kabad ini adalah rasa lelah, letih, capek dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirat. Ini manusia. Jadi yang namanya orang cari harta lelah, letih, ya. Kemudian orang berusaha untuk mencari kesehatan juga lelah, letih, banyak berpikir bagaimana supaya punya atau memiliki badan yang sehat. Lelah. Sebagaimana orang ketika memikirkan akhirat juga lelah, letih, ketika dia harus sholat, ketika dia harus baca Quran, ketika dia harus berinfak, ketika dia harus melakukan amal ibadah. Ini manusia. Ya, ini yang namanya manusia. Dan untuk itulah ketika kita sudah sampaikan bahwa Allah jadikan orang hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan musibah sebagai bentuk ujian untuk mengetahui siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman, siapa yang mau menggunakan aturan Allah dan siapa yang ingkar kepada aturan Allah. Maka disinilah ya perlu bagi kita semuanya untuk mengetahui kaidah-kaidah bagaimana kita itu bisa menyelesaikan masalah kita sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Semisal ketika kita sakit, pada saat kita sakit, bagaimana ya supaya sakit yang kita derita itu sebagai ladang pahala. Ketika kita mendapatkan pasangan kita itu belum mau sholat, maka bagaimana kita berinteraksi dengan masalah ini agar menjadi ladang pahala. Demikian pula ketika kita punya masalah dengan tetangga, ternyata tetangga kita suka mengganggu, maka bagaimana ketika kita punya masalah dengan tetangga yang kurang baik ini untuk bisa menjadi ladang pahala. Karena terkadang ada orang yang mencari jalan pintas dalam menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Yang penting menurut dia ini cara yang terbaik. Tapi ternyata ketika coba dipadukan dan coba distandarkan, diselaraskan dengan aturan Allah dan Rasulnya, ternyata ini bukan cara yang tepat, bukan cara yang benar. Ketika kita memberikan nasihat kepada orang yang kita anggap bahwa ini adalah cara yang terbaik untuk menjadikan orang tersebut jerak terhadap kekeliruannya, tapi ternyata begitu kita perhatikan, ya agama kita tidak seperti ini di dalam memberikan solusi dari masalah tersebut. Ya. Dan dalam hal ini Bapak Ibu rahmatullah, para ulama mereka menjelaskan bahwa Nabi SAW seperti yang kemarin kita nukil, sampai-sampai ada orang kafir mengatakan kalau seandainya Nabi SAW hidup di abad kita, di zaman kita, maka beliau akan menyelesaikan semua problematika hidup manusia, umat manusia, mulai dari ekonominya, mulai dari sosialnya, mulai dari politiknya, yang akan diselesaikan oleh beliau. Karena memang beliau adalah sosok yang ajarannya memberikan solusi di dalam kehidupan umat manusia ini. Maka kita beruntung ketika Allah SWT beri hidayah untuk menjadi pengikutnya. Satu sisi kita beruntung, kemudian sisi yang lain kita tentunya punya tugas bagaimana kita itu bisa mengikuti beliau secara baik dan benar. Karena tidak setiap orang yang menjadi pengikutnya Nabi SAW yang mengikuti tuntunannya beliau. Makanya Nabi SAW mengisyaratkan
kalangan umat beliau ada yang masuk ke dalam surga, ada yang tidak masuk ke dalam surga atau enggan masuk ke dalam surga. Seperti dalam sabdanya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Ketika ditanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan wahai Rasul? Orang enggak mau masuk ke dalam surga. Makanya ditanya oleh para sahabat, siapa ini orangnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad abah. Orang yang mentaatiku, mengikuti ajaran dan tuntunanku, itulah orang yang masuk dalam surga. Adapun orang yang tidak mau mengikuti tuntunanku, tidak mau mengikuti ajaranku, semuanya serba sendiri, produknya sendiri, hasil pemikirannya sendiri, ya, menurut pendapatnya sendiri, maka inilah hakikatnya orang yang enggan masuk dalam surga. Maka ya, ini sebagai prolog bahwa kita butuh yang namanya kaidah dalam hidup ini untuk menyelesaikan masalah hidup kita, apapun masalah yang kita dapatkan. Seperti tadi kita sebutkan, masalah yang kita hadapi nggak lepas dari 4 perkara tadi. Ima masalah yang menimpa fisik kita, atau harta kita, kehormatan kita, atau anggota keluarga kita. Maka bagaimana cara kita menyelesaikannya? Ya, berikut beberapa kaidah yang bisa kita ambilkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bagaimana ketika kita mendapatkan musibah? Yang pertama adalah istirja. Yang pertama adalah istirja. Apa itu istirja? Istirja ini adalah sebuah istilah bacaan doa ketika mendapat musibah. Istilah. Dan istilah-istilah yang seperti ini Bapak Ibu perlu untuk kita ketahui sebagai seorang muslim. Karena agama kita di dalam aturan syariatnya banyak sekali istilah. Yang istilah tersebut semuanya menggunakan bahasa Arab. Maka untuk bisa memahami istilah tersebut secara baik dan benar, harus kita standarkan dengan bahasa Arab sesuai dengan orang Arab bicara. Kalau tidak, nanti akan terjadi salah paham. Salah paham, sehingga lahirlah istilah-istilah baru dalam agama Islam, seperti adanya usaha yang dilakukan oleh orang-orang liberal, istilah Islam Nusantara. Ya, ini kan hasil dari produk pemikirannya sendiri, bahwa mereka mengira bahwa Islam itu adalah sebuah produk manusia. Tidak, Islam itu istilah. Yang mana kalau kita ingin mengetahui apa itu Islam, harus kita pahami dari kalimat ini. Di sini ada istirja. Istirja adalah doa yang dibaca ketika mendapatkan musibah, yaitu bacaan doa ketika kita mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu diistilahkan dengan kalimat istirja. Ya, kalimat istirja. Jadi ketika kita mendapatkan musibah Bapak Ibu, yang pertama Nabi SAW memberikan solusi kepada kita dengan membaca doa ini. Dengan membaca doa ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin tusibuhu musibatun, tidaklah ada seorang muslim yang tertimpa musibah, apapun musibahnya, ya, apapun musibahnya, fayaqulu ma amarallahu, kemudian dia membaca doa seperti yang Allah perintahkan. Kemudian dia membaca doa seperti yang Allah perintahkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajirni fi musibati. Kemudian ada lanjutan doa Bapak Ibu. Setelah membaca
istirja tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ada doa tambahan. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, jadikanlah musibahku ini mendatangkan pahala. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, jadikanlah musibahku ini sebagai ladang pahala. Wa akhlif li khairan minha. Dan ya Allah, berilah ganti yang lebih baik. Wa akhlif li khairan minha. Ini lanjutannya. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah ganti yang lebih baik. Berilah ganti yang lebih baik. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, illa akhlafallahu lahu khairan minha. Ketika seseorang mendapatkan musibah, lalu membaca doa tadi, melainkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan ganti dengan yang lebih baik, Bapak Ibu. Jadi kalau coba kita perhatikan solusi yang diberikan oleh Nabi SAW ketika kita mendapatkan masalah hidup dengan membaca doa ini sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hakikatnya adalah makhluk yang lemah. Kita hakikatnya adalah makhluk yang dimiliki oleh zat yang menciptakan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan orang yang memiliki kekuatan di luar daripada batas makhluk. Kita ada batas. Allah ciptakan kita memiliki batas. Penglihatan kita punya batas, otak kita punya batas, fisik kita punya batas, akal kita punya batas, pendengaran kita punya batas, semuanya memiliki batas. Ya, sehingga di dalam kalimat istirja ini mengingatkan kepada kita bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan orang itu menjadi tambah gelisah, tambah masalahnya ketika dia mendapatkan masalah, karena dia tidak menjadikan masalahnya untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Ambil contoh, misalkan ketika ada orang sakit, pada saat dia sakit, ya kemudian dia berusaha untuk berobat. Ketika sudah berobat ke sana kemari, satu dokter, dua dokter sudah dicoba, baik pengobatan yang medis ataupun non medis, dia sudah berusaha, tapi ternyata Allah belum inginkan dia sembuh. Tambah pusing atau tidak? Tambah pusing dia. Tambah pusing. Makanya seringkali kita dapatkan orang yang ditimpa penyakit, apalagi penyakitnya penyakit yang berbahaya, kemudian sudah berobat ke sana kemari, ternyata belum juga sembuh, dia akan menjadi orang yang paling mudah untuk terjatuh di dalam dosa besar, yaitu kesyirikan. Ketika misalkan sudah berobat ke sana kemari kemudian belum juga sembuh, lalu dibisikin sama tetangganya, mungkin dibisikin sama kawannya, mungkin dibisiki sesama pasien yang sedang antri di tempat berobatnya. Ya, ketika terjadi obrolan ringan, sakitnya apa, lalu dijelaskan ini dan itu. Oh, kalau yang seperti ini sudah datang saja sama Mbah Dukun Fulan. Akhirnya dia tertariknya karena sudah mentok, sudah pasrah, nggak tahu mau berobat kemana lagi. Akhirnya ya sudahlah, dicoba. Kan sering kita mendapatkan cerita-cerita seperti itu. Ya, pernah ada seorang datang ke rumah, dia terkena stroke, ya, tapi belum parah. Kemudian dia sudah berobat ke dokter sana, rumah sakit ini, rumah sakit itu, kemudian belum juga sembuh. Kemudian ada tetangganya bilang, sudah datang saja ke orang pintar katanya. Orang nggak pintar atau orang pintar bilangnya. Akhirnya datang. Ketika datang ke sana, cuma dikasih air minum kembang, kemudian suruh diminum, nggak sembuh juga. Kemudian dia bingung, ini bagaimana Ustaz? Ya, maka kita jelaskan ini termasuk perbuatan kesyirikan. Termasuk perbuatan kesyirikan yang kalau seandainya, ya, ini seorang wanita, kalau seandainya ibu meninggal dunia dalam kondisi seperti ini, ibu bakalan masuk dalam surga. Tidak akan masuk dalam surga, karena kesyirikan adalah satu-satunya dosa
yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bermudah-mudahan dalam masalah kesyirikan Bapak Ibu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang kalau dalam mendapatkan musibah dia tidak kenal Allah, maka dia akan tambah mendapatkan musibah baru. Makanya di dalam solusi yang diberikan oleh Nabi SAW itu mengandung pesan kepada kita agar kita itu hatinya tenang, bahwa kita memiliki zat yang maha menyembuhkan. Seperti yang Nabi Ibrahim katakan, yang Allah nukil dalam firman-Nya, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, kata Nabi Ibrahim, ya maka Allah yang maha menyembuhkan. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha idza nazala idza nazala dawa'a idza nazala bala'a nazala da'a, atau idza nazala da'a wa nazala dawa'a, atau kama qala. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan satu penyakit pasti Allah akan menurunkan penawarnya. Ketika Allah SWT menurunkan satu penyakit, pasti Allah akan menurunkan penawarnya juga. Sehingga setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, tadawwaw fala tadawwaw biharam. Berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan menggunakan cara yang haram. Ya, agama kita membolehkan kita untuk berobat, akan tetapi jangan menggunakan obat-obat yang dilarang oleh agama, baik bentuknya ataupun caranya. Ya, bentuknya bisa jadi di obat-obatannya, kemudian caranya bisa jadi seperti tadi, berobat ke dukun, ya berobat ke paranormal. Ya, ini cara yang keliru, cara yang diharamkan oleh agama. Sehingga kita yakin bahwa Allah SWT menginginkan kebaikan kepada kita dengan musibah sakit tadi, sehingga ada ketenangan di dalam hati, tidak gundah gulana. Tinggal bagaimana kita itu bisa menyikapi musibah tersebut. Mungkin Allah sedang menghendaki agar dosa kita itu berguguran, ya. Kemudian bisa jadi Allah SWT menginginkan derajat kita ditinggikan. Ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi sebagai penggugur dosa, atau bisa jadi sebagai pengangkat derajat. Yang ketiga sebagai bentuk azab yang Allah segerakan di dunia. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Allah SWT ketika menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, bagi hambanya, maka Allah akan segerakan yang namanya azabnya di dunia. Hingga ketika dia sering mendapatkan musibah, dia meninggal dalam kondisi sudah tidak memiliki dosa. Kira-kira gimana? Kita ingin segerakan kita ingin mendapatkan segera balasan dari dosa yang kita lakukan, atau kita tunda kemudian nanti kita dapatkan di akhirat? Mana yang kita inginkan? Ora loro-lorone. Tapi kan kita banyak berbuat dosa Bapak Ibu. Mau nggak mau kita harus menanggung dosa itu. Jadi kalau kita memahami tentang solusi yang diberikan oleh Nabi SAW, ada rasa ketenangan di dalam diri kita. Yang pertama, kita yakin bahwa Allah ketika menimbakan ujian pasti itu yang terbaik bagi kita. Kemudian kita yakin bahwa Allah SWT pasti akan memberikan jalan keluar. Pasti. Kapan itu? Ketika kita menggunakan cara yang benar di dalam menyelesaikan masalah. Ini baru kita beri contoh di sakit. Di masalah rumah tangga juga seperti itu. Pada saat kita mengalami musibah, di dalam rumah tangga kita, ya entah pertikaian, percekcokan, atau rumah tangga yang seperti telur di ujung tanduknya, tinggal nunggu keputusan dari hakim untuk perceraian. Maka coba kita gunakan solusi ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mengatakan, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah, jadikanlah musibah ini sebagai ladang pahala bagiku dan gantilah dengan yang lebih baik. Karena
Dalam doa ini pun Bapak Ibu menjelaskan kepada kita bahwa kita itu tidak memiliki apa-apa. Kita adalah milik Allah. Berarti segala sesuatu yang menjadi perangkat hidup kita, jabatan, kedudukan, harta, apapun yang kita miliki, itu milik siapa? Milik siapa Bapak Ibu? Milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saja, pribadi kita, fisik kita, nyawa kita adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, apalagi apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki, sehingga ketika kita sakit, maka kita pasrah bahwa itu miliknya Allah. Ketika misalkan ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia, maka kita pasrah bahwa itu miliknya Allah. Allah ambil dari kita. Ketika kita punya kendaraan, kemudian kendaraan kita rusak, kendaraan kita hilang, maka itu miliknya Allah. Allah ingin ambil barang titipan tersebut. Makanya orang kalau semakin menyadari bahwa kita itu adalah miliknya Allah, sudah kayaknya bebas, lepas, tenang hati itu. Ya, nggak ada beban. Tapi ketika kita merasa bahwa ini milik saya, ini harus saya pertahankan, ini adalah hasil dari usaha saya. Begitu dia dapat musibah di perkara tadi, rasanya lebih sesak dadanya. Ya, kita punya mobil, belinya juga dari nyicil kredit. Kemudian ya baru 3 kali cicilan ternyata hilang. Rasanya kayak apa ini? Nggak bisa membayangkan kecuali oleh orang yang merasakan musibah tersebut. Ya. Kenapa dia merasa sesak dadanya? Karena dia menjadikan mobilnya tadi adalah miliknya. Tapi beda ketika dia punya pemahaman bahwa mobil ini adalah barang titipan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menginginkan barang titipan itu diambil, ya sudah, kita relakan. Kita relakan. Ya. Kemudian kita menyadari bahwa itulah yang terbaik bagi hidup kita. Karena barangkali Bapak Ibu, dengan kita punya mobil, akhirnya kita menjadi orang sombong, kita menjadi ujub, berarti kan dosa. Tapi begitu kita nggak punya mobil, kita bisa menjadi orang yang rendah diri, menjadi orang yang bisa serawung bersama tetangga. Ya, ini berarti kebaikan yang sedang Allah inginkan dari musibah tersebut. Ini solusi yang pertama ketika kita mendapatkan musibah yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu membaca doa tadi. Dan kisah yang terakhir yang menarik dari hadis ini adalah hadis ini dari Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ketika mendengar hadis ini adalah ketika beliau itu ditinggal mati oleh suaminya. Begitu beliau membaca doa ini, maka Allah gantikan suaminya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh lebih baik dari suaminya. Ini bukti ketika kita pasrah pada saat mendapatkan musibah dan membaca doa ini, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Wallahu alam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kurangnya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan, kalau tidak kita tutup. Silakan. Pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah pertemuan selanjutnya untuk solusi yang kedua ketika kita mendapatkan musibah di pekan kedua, ya, di pekan kedua di bulan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bissawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.